Jadi tadi malam itu saya ngaji di Blora, Jawa Tengah. Seharusnya nyampe Blora itu jam 8. Seharusnya di mapping nyampe Blora jam 8. Tapi memang luar biasa takdir Allah dilalah. Padahal kalau niku nggawa kawalan dari Blitar sini, kawalan dari Polres Blitar. Lah dilalah niku ora tau-tau nih seumur urip kula kawalan niku baru kesasar mboten nate. Dilalah kesasar ning alas-alas. Jam 5 itu berangkat menuju Blora. Moro-moro dalan tambah cilik terus cacah geger, terus hujan kondisinya. Loh piye iki kok kesasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral kemarin di Blora, kejadian ambruknya panggung Gus Ikdam. Kejadian tersebut menyita perhatian publik, bahkan sempat trending di berbagai platform sosial media dan YouTube. Ternyata dengan kejadian itu, ada sebagian orang yang mengaitkan robohnya panggung Gus Ikdam dengan keangkeran hutan Bonggan di Blora. Mari kita simak penjelasannya. Dan kejadian aneh apa saja yang dialami Gus Ikdam selama perjalanan di Blora, sehingga hal ini dikaitkan dengan angkernya hutan Bonggan Blora. Inilah sekilas cerita keangkeran hutan Bonggan Blora. Alas Bonggan merupakan kawasan hutan jati yang masuk ke dalam wilayah Blora, Jawa Tengah. Namun, di balik rimbunnya pohon jati, Alas Bonggan menyimpan misteri tersendiri. Ada beragam cerita kejadian mistis yang kerap terjadi di Alas Bonggan ini. Kejadian mistis yang kerap terjadi ialah banyaknya orang tersesat di hutan ini. Dikutip dari berbagai sumber, kejadian mistis ini kerap menimpa truk dan bus besar yang melintas di Alas Bonggan ini. Bahkan, tidak hanya sekali dua kali kejadian ini terjadi, kejadian serupa selalu terulang. Cerita mistis yang paling populer menimpa sebuah bus dan truk pengangkut beton. Bus tujuan Jakarta, Madura dan truk beton yang bersama-sama melewati jalur Alas Bonggan tersebut. Namun, saat itu, bus berada di belakang truk beton hendak menyalip karena pengemudi bus itu melihat medan jalan cukup luas. Namun, anehnya kedua kendaraan ini bersenggolan. Kemudian kedua pengemudi berhenti dan turun dari kendaraan masing-masing untuk memeriksa kondisi kendaraan. Anehnya, mereka ternyata berada di jalan setapak sebuah hutan, bukan jalan besar yang seperti dilihat masing-masing pengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun anehnya, warga sekitar tidak melihat adanya jejak kedua kendaraan tersebut. Bahkan, semak-semak terlindas juga tidak ada. Warga sekitar meyakini bahwa kedua kendaraan ini sengaja disesatkan oleh makhluk astral penghuni Alas Bonggan. Ada yang mengatakan bahwa kedua pengemudi dibuat berhalusinasi seakan melewati jalan luas padahal yang dilewati adalah jalan setapak. Kejadian mistis lainnya juga menimpa pengendara motor yang tersesat saat melewati jalur Alas Bonggan tersebut. Pengendara motor itu hilang selama 2 hari. Setelah dilakukan pencarian, pengendara motor itu ditemukan di lokasi tak jauh dari tempat kejadian di mana sering terjadi kecelakaan bus dan kendaraan besar lainnya. Jalan besar ini juga dianggap sebagai jalur gaib. Dan yang terakhir kejadian aneh juga dialami penceramah kondang Gus Ikdam. Gus Ikdam sebelumnya direncanakan akan mengisi ceramah di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun sebelum sampai di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Gus Ikdam menempuh perjalanan dari Jawa Timur menuju Blora harus melewati hutan Bonggan. Disinilah Gus Ikdam mengalami kejadian aneh. Rombongan Gus Ikdam yang dikawal polisi dari Blitar menuju Dusun Karangrejo, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ternyata tersesat di tengah hutan dan tidak tahu arah. Gus Ikdam bercerita bahwa baru kali ini seumur-umur tersesat dalam perjalanan menuju tempat dakwah, bahkan Google Maps pun ikut bingung. Padahal kita sudah dikawal polisi dan pakai Google Maps kok tersesat. Kan aneh, kata Gus Ikdam. Akhirnya Gus Ikdam bisa keluar dari hutan berkat jemputan dari Polres Blora. Setelah keluar dari hutan, Gus Ikdam pun tiba di lokasi pengajian. Hal aneh pun kembali terjadi. Ternyata setelah sampai di lokasi, panggung yang mau dipakai buat ceramah Gus Ikdam ambruk. Dan Gus Ikdam tidak jadi ceramah di tempat itu. Ternyata selama Gus Ikdam dan rombongan tersesat di hutan, lokasi untuk Gus Ikdam ceramah terjadi hujan angin besar sehingga panggung unut ceramah ambruk. Itulah sekilas tentang keangkeran hutan Bonggan Blora. Apakah antara tersesatnya Gus Ikdam di hutan Bonggan dengan kejadian ambruknya panggung ada kaitannya? Silahkan Anda menilai sendiri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen.
Bantu kami mengembangkan channel ini agar selalu berkreasi dan terus memberikan informasi buat kawan-kawan semua. Terima kasih.